Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini membahas tentang 5 pandangan Pak Jokowi tentang dunia pendidikan Indonesia. Dimanapun Anda berada semuanya, dalam kesempatan ini kita ingin mengupas kembali atau mengingatkan kembali tentang apa saja pandangan, harapan-harapan serta visi misi seorang Presiden Jokowi, presiden kita saat ini terhadap perkembangan dunia pendidikan khususnya. Jadi kalau kita rajin mencermati sejak awal beliau kampanye, sejak beliau dicalonkan sebagai presiden, kemudian sampai beliau terpilih dan itu berlangsung sampai sekarang, kita coba hari ini untuk melihat poin-poin mana saja dari harapan-harapan beliau itu yang sudah terwujud dan yang masih progres dan mana juga yang belum terjamah sama sekali. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, dan ini juga menjadi harapan saya bahwa video ini nantinya akan menginspirasi banyak orang bahwa pandangan-pandangan Pak Jokowi ini seyogyanya bisa diteruskan oleh presiden selanjutnya, baik untuk mempertajam ataupun untuk melanjutkan apa yang sudah bagus. Yang pertama itu adalah harapan Pak Jokowi itu, dan ini selalu diulang-ulang beliau, didengungkan, bahkan ini menjadi jargon tagline beliau yang sangat fenomenal juga diingat oleh bangsa Indonesia, yaitu tentang revolusi mental. Jadi beliau sejak awal itu sudah mencanangkan tentang revolusi karakter bangsa Indonesia yang kata beliau itu harus bergeser dari orang-orang yang pesimis menjadi orang-orang yang optimis. Dari orang-orang yang penuh negatif terhadap prestasi, terhadap pencapaian, terhadap apapun karya orang lain, itu menjadi orang yang pandai menghargai dengan karya-karya, prestasi, dan pencapaian orang lain. Itu yang selalu beliau ulang-ulang di dalam berbagai kesempatan, yaitu tentang revolusi mental. Nah, berkaitan dengan revolusi mental ini, kalau saya memberikan catatan sendiri bahwa program pemerintah sepertinya masih belum terlalu menyentuh ke arah sana. Program pemerintah saat ini masih bergerak ke hal-hal yang berbau fisikal. Dalam artian pemerintah fokus membangun infrastrukturnya, kemudian pemerintah fokus memberikan fasilitas-fasilitas buat sekolah yang lagi-lagi ini masih berbau fisik ya. Kalau saya masih belum terlalu merasakan. Jadi sebagai seorang tenaga pendidik, saya masih belum terlalu merasakan bahwa pemerintah serius untuk menggodok karakter mental bangsa Indonesia. Artinya ketika kita balik ke 8 tahun yang lalu ketika beliau Pak Jokowi itu masih baru-baru saja diangkat menjadi presiden, itu sampai sekarang belum terlalu terlihat perubahan itu. Dan saya juga melihat bahwa apa yang ditafsirkan oleh pemerintah itu sebagai revolusi mental itu adalah membuat bangsa Indonesia itu tidak lagi terlalu ketergantungan dengan bantuan pemerintah seperti subsidi misalnya. Nah, itu yang dimaknai oleh pemerintah sebagai revolusi mental. Jadi ini agak sedikit miss sebenarnya di sini tentang cara kita memahami akhlak itu seperti apa atau karakter bangsa itu seperti apa. Jadi agak berbeda antara pandangan seorang pendidik dengan pemerintah. Versinya pemerintah itu agak berbeda. Mungkin ini akan kita bahas dalam video lain yang lebih detail. Cuma yang jelas saya memberikan catatan bahwa dalam hal ini masih belum tercapai apa yang kita inginkan bersama tentang revolusi mental. Atau kalau Habib Rizik itu menyebutnya revolusi akhlak kata beliau. Masih banyak terjadi bullying, masih banyak terjadi kekerasan di mana-mana, bahkan pelecehan seksual itu masih merebak di mana-mana. Bahkan mungkin saja angkanya itu meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian harapan Pak Presiden berikutnya yang saya pernah amati, pernah saya dengar itu adalah tentang penyederhanaan administrasi bagi para guru atau bagi tenaga pendidik.
Karena kita tahu bahwa tenaga pendidik di Indonesia itu 50% waktunya itu digunakan untuk berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Membuat rencana pembelajaran, kemudian menghadiri uh, musyawarah guru mata pelajaran, walaupun itu memang masih berkaitan dengan kualitas guru, tetapi banyak hal-hal yang dibahas di sana, hal-hal yang bersifat seremonial, hal-hal yang bersifat tempelan, hal-hal yang tidak terlalu krusial bagi pendidikan. Itu banyak, bahkan seminar-seminar itu masih diadakan di gedung-gedung mewah, hotel-hotel dan sebagainya. Dan itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Pak Presiden. Dan juga kita melihat sampai sekarang, sampai detik ini, tidak terwujud uh, pelaksanaan administrasi pembelajaran yang simpel seperti dikatakan Menteri, misalnya RPP atau rencana pembelajaran itu cukup satu lembar kertas. Itu ternyata masih belum terwujud. Dan guru juga masih dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan seperti menjadi bendahara BOS. Itu kan ekstra luar biasa, menguras pikiran dan tenaga. Kemudian ada juga bagian-bagian yang lain seperti mengurus kenakalan anak-anak dan seterusnya, itu berkaitan juga dengan hal-hal administratif. Karena itu memerlukan data-data tersendiri dan itu lagi-lagi menyita waktu para guru. Nah, kemudian ini harus menjadi catatan buat para pemangku kebijakan, menteri-menteri sesudah ini, agar memperbaiki betul-betul guru itu menjadi tokoh yang profesional. Nah, salah satu cara untuk membuat para guru itu profesional adalah tidak membebani mereka dengan tugas-tugas administratif yang berlebihan. Nah, kemudian di berbagai kesempatan juga Bapak Presiden itu sering sekali mendengungkan tentang kemerdekaan atau kebebasan bagi para pelajar untuk menentukan minat mereka dan bakat mereka itu. Mereka ini diasahnya mau kemana, mereka mau memilih mata pelajaran yang mereka suka. Nah, sesuai dengan visi misi menteri dan apa yang sudah diterjemahkan bahwa adanya kurikulum merdeka itu sudah sangat membantu untuk harapan presiden yang ketiga ini, yaitu tentang kebebasan atau kemerdekaan. Bahkan sekarang juga sudah ada kampus merdeka, kemudian guru-gurunya juga sudah diberikan kebebasan untuk melakukan otonom terhadap aspek proses belajar mengajar dan juga penilaian terhadap para siswa. Itu luar biasa peningkatannya dalam hal kemerdekaan. Kemudian yang keempat itu adalah selalu juga Pak Presiden mengingatkan untuk menteri-menteri sesegeranya melakukan proses digitalisasi di berbagai aspek, bukan hanya di pendidikan. Nah, dari sini Pak Nadiem Makarim juga bergerak untuk melakukan perbaikan infrastruktur juga untuk melayani internet itu agar merata ke seluruh pelosok-pelosok. Biar kampung-kampung yang tergolong sekolah-sekolahnya itu termasuk terpencil, daerah terpencil, maka diperbaiki dengan sambungan-sambungan internet di mana-mana. Dan ini juga walaupun belum berhasil sepenuhnya, cuman sudah tampak begitu masif di seluruh Indonesia. Jadi proses digitalisasi, bahkan kita sekarang sudah familiar dengan Zoom meeting, kemudian ada juga pembelajaran jarak jauh lainnya, maka boleh dikatakan proses digitalisasi ini sudah sangat nampak keberhasilannya. Kemudian Pak Presiden juga sangat menginginkan terjadinya proses vokasi kepada siswa-siswa khususnya yang berada di SMK. Jadi mereka secepatnya untuk masuk ke dunia industri, langsung dilatih, magang di berbagai tempat, bekerja sama dengan macam-macam perusahaan di situ untuk sesegeranya bisa terserap dalam dunia industri. Nah, kalau dalam hal ini boleh kita katakan juga raport bagus nilainya untuk Pak Presiden dan Menteri karena pembangunan SMK khususnya dengan kerjasama untuk menggalakkan sistem vokasi ini sangat masif berjalan di era Presiden Jokowi ini. Banyak siswa-siswa kita yang dulu merencanakan untuk masuk di SMA, sekarang mereka bergeser paradigmanya ke arah SMK.
karena di sana sudah nyata jurusannya, fokusnya ke dunia kerja, dan itu akan memudahkan mereka untuk mendapatkan job nantinya. Kemudian harapan berikutnya adalah tentang meratanya KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau yang ini juga tidak kita ragukan walaupun ada problem di sana sini, misalnya tentang keterlambatan, kemudian tentang transfer yang masih uh, masuk ke daerah itu kadang-kadang tidak sesuai jadwal yang diharapkan oleh orang tua siswa. Namun boleh kita katakan program KIP ini juga berhasil. Nah, karena itu 5 pandangan Pak Presiden ini boleh Anda kritisi lagi, boleh Anda cermati kembali mana yang menurut Anda poin-poinnya sudah tercapai dan mana yang masih dalam progres atau belum tercapai. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan teruskan informasi ini kepada rekan-rekan Anda khususnya yang bergelut di bidang pendidikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.